إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزل عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على نبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita yang tidak terhingga jumlah dan nilainya. Karunia iman, karunia Islam, karunia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia sehat lahir dan batin, dan banyak lagi yang tidak bisa kita hitung jumlah dan nilainya. Kemudian mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis dan sunnah beliau. Pada waktu yang sama kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada di Al-Qur'anul Karim dan larangan-larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah menciptakan manusia, dimulai dari Adam alaihi salam yang diciptakan dari tanah, kemudian dari diri Adam Allah ciptakan istrinya Hawa, dan dari keduanya kita berkembang biak manusia sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti sesuai yang Allah kehendaki. Tak terhitung jumlah manusia. Sekarang saja manusia di atas muka bumi ini, di saat kita hidup ini, ada sekitar 7 miliar lebih manusia yang memenuhi perut bumi ini, tersebar di 5 benua, termasuk kita di antaranya. Oleh karena itu, agar manusia itu hidup dengan baik, agar hidup produktif, agar hidup bermanfaat, Allah ciptakan untuk mereka agama. Agama itu terjemahan simpel dari ad-din. Sebenarnya kalau agama bahasa Sanskerta, ad-din bahasa Arab, beda artinya itu. Sangat beda. Din itu artinya nizamul hayat, sistem hidup. Kalau agama, ya bisa saja beberapa bentuk formalitas ubudiyah. Itu pun tidak harus kepada Allah ibadahnya. Kalau din harus kepada Allah ibadahnya. Jadi banyak sisi-sisi perbedaan antara kata agama atau bahasa Inggris sekalipun religion dengan ad-din. Apa nama agama itu? Allah sudah tentukan namanya al-Islam atau dinul Islam. Dan inilah yang dianut oleh para nabi semuanya. Tidak ada satu nabi pun kecuali agamanya adalah al-Islam. Sejak dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka adalah Islam.
Jadi agama-agama yang lain di luar Islam itu rekayasa manusia semua. Baik yang mengklaim itu agama dari langit seperti Yahudi Nasrani, atau agama yang berasal dari bumi benar. Itu rekayasa manusia, buatan manusia semua, dan semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada sisi-sisi baiknya. Ada sisi-sisi kesamaannya dengan ajaran Islam. Kemudian Islam Allah turunkan bukan hanya sebagai formalitas, mengatur formalitas kehidupan kita, tapi mengatur semua sisi kehidupan kita. Sehingga kalau saat sekarang ini kita bisa katakan Islam adalah solusi kehidupan. Karena kata ini penting, karena umat ini sudah lama meninggalkan Islam. Umat Islam sejak sistem pemerintahan Islam jatuh tahun 1924 yang berpusat di Istanbul. Karena pemerintahan Islam itu ganti-ganti pusat pemerintahannya, sejak dari Madinah sampai ke Baghdad, bahkan sampai ke Spanyol, sampai ke terakhir di Istanbul setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad al-Fatih. Nah, sejak 1124 dunia Islam jatuh ke tangan penjajah kolonial Barat, dan mereka Yahudi atau Nasrani rata-rata mereka beragama Kristen. Ya. Dipisahkanlah umat Islam dari agamanya. Walaupun tidak semuanya. Tinggal beberapa ajaran Islam saja yang tersisa. Itu pun tidak semua diamalkan umat Islam, hanya diyakini dan difahami saja. Seperti sholat, sederhana kan? Apa kita yakin semua umat Islam sholat? Enggak. Coba kita ke Jakarta sekarang, jam segini nih kalau kita di Jakarta jalan penuh padat. Saya sering khutbah di gedung-gedung bertingkat di sana, kita sedang khutbah, sedang sholat, jalan seperti biasa. Ini berarti umat Islam banyak sekali yang nggak sholat. Puasa juga demikian, warung-warung masih hidup. Sebentar lagi kita akan puasa, insya Allah ini akan kita lihat tuh restoran besar yang kecil. Masih banyak makan di dalam dengan ditutup gorden dan sebagainya. Padahal sudah ada perdanya kadang-kadang di beberapa daerah kan, tidak boleh dibuka warung bulan puasa di siang hari, tetap saja. Ini menandakan umat Islam ini mayoritas mungkin ya jauh dari Islam. Makanya Islam tidak berfungsi sebagai solusi, dan itu diinginkan direkayasa oleh musuh-musuh Islam. Dibiarkan Islam itu hanya di ruang segi empat seperti ini saja. Tidak boleh masuk ke sektor kehidupan yang lain. Politik apalagi pemerintahan. Sekarang contohnya kan, dengan mudahnya orang mengucapkan kalau ada umat Islam yang atau kelompok dari Muslim yang mayoritas di negeri ini, yang membangun negeri ini, merdekakan negeri ini dari penjajah Belanda yang Kristen. Dulu Portugis dan Inggris yang Kristen. Dengan mudahnya mereka menuduh kalau ada ajaran kembali kepada Islam, oh itu politik identitas. Ya, manusia kalau tidak punya identitas, dia akan menjadi hewan. Ya, identitasnya akan berbalik kepada hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia kalau tidak menjalani kehidupan ini sesuai dengan agama penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dia akan turun derajatnya kepada hewan. Coba lihat di Eropa di mana-mana itu. Seperti hewan. Enggak heran kalau mereka bakar Quran. Biasa aja itu di mereka biasa aja. Ya. Mereka mengkristenkan umat kita atau menyerang pemikiran umat kita bahwa Islam itu hanya sebatas ruang segi empat begini saja. Seperti agama mereka yang mereka katakan da'ma lillahi lillah wa li qaisar ma li qaisar. Itu semboyan sekulerisme yang muncul di tengah-tengah masyarakat Kristen Eropa abad pertengahan, abad ke-8 yang belum mereka tahu baca tulis, ingin memisahkan antara agama dengan kehidupan. Bahkan lebih keras, lebih tidak beradab lagi mereka kepada Allah. Mereka katakan berikanlah hak Allah kepada Allah, hak penguasa kepada penguasa. Hak Allah hanya di gereja-gereja saja, nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak saja.
Tapi yang mengatur detil-detil kehidupan diberikan kepada penguasa. Kita bertanya, penguasa yang mana? Bukankah penguasa di alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi karena memang kita kena sudah korban ghazwul fikri, korban serangan pemikiran mereka, kita percaya mangut-mangut. Partai ini menang, dia jadi penguasa. Partai ini menang, penguasa. Padahal partai ini PKI, cenderung kepada PKI. Partai ini cenderung kepada kemusyrikan, kekufuran. Karena di kepala kita sudah lumpuh, otak kita nggak mikir, sudah nggak bisa mikir. Oh iya, serahkan ke mereka. Begini nasib kita. Serahkan pada mereka. Maka agama Islam agama solusi. Selama umat Islam setelah kehancuran khilafah tahun 1924 itu tidak bisa menghadirkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan, selama itu pula lah mereka akan berada dalam penjajahan. Selama itu pula lah mereka akan berada dalam hegemoni musuh-musuh Islam. Walaupun sorbannya lebih besar dari beduk. Al-munafiqun, kaum-kaum munafiqun yang mengklaim berbaju Islam akan mudah berkolaborasi dengan orang-orang kafir musuh Allah, apakah itu komunis, apakah itu Kristen, apakah itu Yahudi dan sebagainya. Dan Allah sudah jelaskan semua itu musuh kita dan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, tantangan kita ke depan adalah bukan siapa yang menjadi presiden 2024. Tantangan kita ke depan bukanlah 5 tahun ke depan, bukan. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menghadirkan Islam ini solusi dalam kehidupan. Dan ini bicara generasi sampai kiamat. Karena memang amanah Islam ini Allah wariskan kepada Rasulullah terakhir, Nabi terakhir, dan diteruskan oleh umatnya, kita sebagai estafet dari penerus mereka itu, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Amanahnya bukan 5 tahun, amanahnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti harus ada generasi, regenerasi. Dan itu kita rasakan. Kalaulah tidak perjuangan Nabi dan sahabat, kita nggak akan merasakan Islam ini. Kalau nggak diteruskan oleh tabi'in sampai sekarang, kita nggak akan merasakan Islam ini. Cuman Islam yang sampai ke kita, Islam compang camping. Bukan Islam yang sesungguhnya, apalagi ada lagi istilah Islam Nusantara. Ini jelas-jelas duri dalam daging ini. Saya katakan pada pengusung-pengusung Islam Nusantara itu, kalau kalian mau buat nama agama baru sebagai lawan dari Islam atau alternatif dari Islam, jangan pakai nama Islamnya. Buat aja agama Nusantara. Udah, kami diam. Tapi kalau pakai nama agama Nusantara, Islam Nusantara, kami akan bertanya, apa kitab Anda? Kitab suci Anda apa? Quran. Ayo kita baca Quran. Benar nggak pemahaman Anda sesuai dengan yang Quran yang sebenarnya? Siapa Nabi Anda? Karena agama Islam itu punya kitab, punya Tuhan, punya Nabi, punya Rasul. Siapa Nabi Anda? Oh Muhammad. Ayo pelajari sirah Rasulullah SAW, syariat Rasulullah. Benar nggak seperti yang Anda pahami itu? Atau Anda titipan dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam? Siapa Tuhan Anda? Allah. Ayo baca kitabullah, baca sejarah para nabi. Benarkah begitu dakwah mereka? Ternyata tidak akan seperti itu. Itu hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu baca Quran. Perlu baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran simple, alhamdulillah. 30 juz, 114 surah. Kemudian dicetak dengan cetak sederhana sekarang 604 halaman, 6.300 sekian ayat. Simple. Dengan mudah Allah mengatakan, kenapa agama Islam agama solusi? Kalau tidak ada Islam hadir, dunia ini akan kacau, umat ini akan kacau, manusia ini akan kacau. Yang menguasai negeri adalah mafia-mafia, para bejat-bejat, para penjahat-penjahat. Walaupun dia bisa membangun image mereka orang baik-baik, udah musim pemilu, udah bajunya lebih baik daripada ulama, tampilan-tampilannya. Yang tadi bertelanjang udah pakai
jilbab. Yang tadi mainnya di diskotik udah datang ke masjid. Itu kan siasat iblis semua. Siasat iblis untuk menipu kita. Dan kita sudah ditipu sejak tahun 1945 sampai hari ini. 77 tahun sudah kita ditipu. Ketika mereka berhasil mencoret piagam Jakarta yang mengatakan bahwa umat Islam harus menjalankan syariatnya umat Islam, sesuai syariatnya syariat Islam. Ketika itu dicoret, sampai hari ini kita kalah, menjadi umat yang kalah, menjadi umat yang bertekuk lutut, menjadi umat objek mereka, bulan-bulanan mereka dalam segala hal, termasuk masjid ini mereka mau atur. Kalah 45, coret piagam Jakarta. Tidak boleh lagi umat Islam menerapkan syariatnya. Habislah kita sampai hari ini. Dibuat gantinya Pancasila. Dijadikan Pancasila sebagai alat untuk menghancurkan umat Islam, membunuh umat Islam. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, dan bahkan zaman Jokowi sekarang, Pancasila dijadikan alat untuk membumi hanguskan umat Islam dari syariat Islam. Kalau ada juga yang tidak faham, ini berarti buta. Bukan mata palanya yang buta, tapi mata hati yang sudah buta. Sudah memahami Islam versi orang lain. Makanya Allah katakan apa? Inna dina indallahil Islam. Ini kata putus, harga mati. Agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Wa may yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang pun yang mencari agama, sistem hidup selain Islam, dia tidak diterima dan di akhirat masuk neraka. Surat Ali Imran ayat 85. Agama Islam ini sudah agama yang sempurna. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini Hajatul Wada, haji Nabi terakhir, Allah turunkan ayat ini, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang kafir semua di dunia ini sudah berputus asa terhadap agamamu, karena agamamu sudah eksis. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini juga saya pun sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya sempurnakan nikmatku pada kalian, nikmat lahir dan batin, nikmat Islam. Wa raditu lakum al-islam madinah. Dan saya sudah ridhoi Islam sebagai sistem hidup, sebagai the way of life, bukan sebagai yang mengatur segi 4 masjid seperti ini, tapi mengatur dunia secara keseluruhan. Boleh kita pelajari. Cuma saya nggak ada yang dipelajari di Islam. Islam dari dulu taharo terus. Kenapa nggak beranjak bab kajian kita kepada politik, sistem pemerintahan, teori ekonomi, boleh diadu-adu. Sistem sosial, jaminan sosial, sistem aturan antar umat beragama, minoritas mayoritas, bahkan sistem perdamaian, peperangan. Kenapa nggak beranjak-anjak kaji kita? Dari saya kecil sampai sekarang ngaji di masjid, bab itu aja yang dipelajari. Karena kita sudah lumpuh otaknya, dikira Islam itu hanya segitu. Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian Allah juga menciptakan agama ini. Kenapa agama ini? Solusi sesuai dengan fitrah manusia. Manusia siapa yang mencipta? Allah. Islam siapa yang menciptakan? Allah. Nggak akan pernah paradok satu sistem software dan hardware. Kita lihat hardware-nya kan, software-nya adalah Al-Quran itu, Islam itu. Nggak akan pernah paradok. Manusia aja bisa buat sistem-sistem canggih antara badan pesawat dengan sistem software-nya nggak pernah timpang, nggak pernah salah. Kalau salah jatuh tuh pesawat. Handphone canggih-canggih, nggak mungkin antara hardware dengan softwarenya bentrok, nggak mungkin. Apalagi Allah Ta'ala pencipta terbaik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah pencipta terbaik. Lah ketika diciptakan manusia tentu butuh software, namanya Al-Islam. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah keluarlah Al-Islam. Lah itu software. Lah bayangkan pesawat sedang terbang, ya, sistem kendalinya berubah.
dari apa yang diciptakan oleh pabriknya. Apa yang terjadi? Nyungsep. Lah kita sekarang nyungsep. Umat Islam nyungsep dalam segala sisi. Karena hardware-nya Allah yang menciptakan, software-nya iblis. Sebagian ambil dari Islam, sebagian ambil dari komunis, sebagian ambil dari sosialis, sebagian ambil dari kapitalis. Ya hancurlah kita, bah. Kita ini ciptaan Allah yang mulia ini, walaqad karramna bani Adam. Kemuliaan Allah kepada bani Adam ini terletak kepada kesesuaian antara hardware dan software yang Allah ciptakan. Jangan coba-coba mencari sistem hidup selain Islam. Kita akan rusak sendiri. Maka Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan di dunia ini, di darat dan di laut, sebagai kejahatan tangan manusia. Bukan karena Islam tidak mampu menjawab, karena manusianya tidak mau mengikuti Islam, termasuk orang Islam sendiri. Bahkan sampai ke tingkat murtad. Umat Islam sendiri meninggalkan agamanya, murtad. Itu yang diinginkan oleh orang-orang. Karena kita kalau sudah murtad, kayak pesawat kehilangan sistem software tadi itu, lumpuh sudah. Kemuliaan Allah itu hanya akan diberikan ketika kita menginstall sistem Islam itu dalam diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, sistem pemerintahan kita. Oleh karena itu kita harus siap berdiskusi dan berdebat dengan siapapun. Mau komunis, mau liberal, mau nasionalis. Tolong cari sistem hidup selain dari Islam yang bisa menyelamatkan. Kalau Anda tidak paham, kami akan ajarkan. Ada fakta sejarah 13 abad lamanya. Apa yang Anda pertuhankan hari ini, ilmu pengetahuan, hampir 100% berasal dari umat Islam. Yang berkembang sekarang di Eropa, di Amerika, di mana-mana, di Jepang, di mana-mana, itu semua dari para ulama. Sistem ekonomi apalagi sekarang. Orang kafir sudah mengakui solusi ekonomi ke depan sistem Islam yang adil. Kenapa? Karena sesuai fitrah manusia. Makanya Allah katakan apa? Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Luruskan kehidupan kita ini melalui sebuah agama yang lurus, din hanif, yaitu Islam. Itulah fitrah Allah. Ya Allah, tanamkan kepada manusia. Artinya apa? Nilai-nilai Islam, ajaran Islam matching dengan perasaan kita, pikiran kita, intelektualitas kita, akal kita. Oh enggak, itu kan ada yang lawan-lawan. Oh berarti dia udah nggak normal fitrahnya, udah sakit. Orang sakit jangan dijadikan standar, bawa ke rumah sakit itu. Ya, bukan berarti berkembangnya LGBT, berkembangnya komunis di negeri kita, Islam nggak bisa menjawab. Enggak, itu mereka-mereka yang sakit fitrahnya. Bukan berarti tidak sesuai dengan Islam, tidak mau ikuti Islam. Karena ini sistem Allah. Allah katakan la tabdila khalqillah. Allah nggak akan rubah-rubah lagi sistem ini selain dari Islam. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Apa itu? Al-Islam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia saya nggak paham, termasuk kita umat Islam. Kebanyakan umat Islam belum memahami Islam is the way of life, manhajul hayah, sistem hidup. Baru sebagian kecil, paling-paling sampai ke haji. Nah sekarang didera biaya haji, ya, pada berkerut kening, karena mempermainkannya bukan orang Islam. Yang menikmati ya ibadah haji, ya, komersialisasi haji itu bukan umat kita, tapi orang lain yang mengklaim-klaim macam-macam yang kita lihat di Indonesia ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, Allah menjamin Islam ini akan eksis sampai hari kiamat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah juga lah yang mengutus rasulnya dengan huda Al-Qur'an, wadinil haq, agama yang benar, al-Islam, untuk mengungguli semua agama-agama yang ada atas muka bumi. Sebutlah namanya. Mau yang ngaku-ngaku dari langit atau ngaku dari langit-langit, sebutlah namanya. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang kafir itu tetap tidak suka.
Orang musyrik tidak suka, orang munafik tidak suka, Yahudi tidak suka, Nasrani tidak suka, Majusi tidak suka. Silakan kalian tidak suka. Kalian berhadap-hadapan dengan kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menang pasti kesukaan Allah. Makanya eksis terus Islam sampai hari ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, inilah perjuangan kita ke depan. Jangan terpengaruh oleh rekayasa-rekayasa manusia. Oh, bicara 5 tahun. Enggak, kita enggak bicara 5 tahun. Bicara 2024. Enggak, kita bicara sekarang. Selama umur kita masih ada. Dan bicara sampai generasi per generasi kita. Sampai alam ini Allah hancurkan dan Allah kiamatkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir ini dan saudara-saudara kita yang lain juga insyaallah mau memahami Al-Qur'an, Al-Islam sebagai the way of life. Dari situlah nanti kita akan lihat kebangkitan Islam yang tidak akan bisa dihadang oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.